Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi backtest Backbin tanggal 26 April hari ke-9 jam 23.32 waktu Indonesia Barat. Dan di sini coba kita tes lagi untuk Backbin itu seperti apa. Di hari ini TVL-nya mulai berkurang ya, karena aku tahu ini banyak yang panik untuk yang jelas untuk mengembalikan modal ya tentunya. Dan kalian lihat ini setelah di reback pun ya reward masih 0,002. Ini aku udah pantau sejak tadi jam 9 malam itu masih sama sih. Jadi bisa dikata worth 6:1. Kita sampai coba ini kan reback ketiga ini ya. Reback ketiga ini coba kita sampai reback ke-6 dan kita hit 1. Apakah benar? Apakah ini memang ini dari riset yang aku riset ya, dari yang kemarin yang sudah aku paparin ke kalian tentang cara analisa smart kontraknya, sehat tidaknya tentang smart kontraknya, itu ya seperti itu polanya. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur ini sebenarnya model-model Ponzi. Jujur loh, ini mau dikata apapun itu, yang jelas kalau ini di sini smart kontraknya di mana investor baru ya. Ini aku ilustrasiin saja biar kalian tahu. Biar kalian tahu. Oke. Dan disclaimer dulu ya, aku ndak panik kok di sini. Sebenarnya ini aku udah biasa banget untuk riset, dan di sini sudah uang yang siap hilang. Oke, jadi aku realistis. Kita menuju ke analitik. Dan kita menuju ke BNB transfer. Dan kita lihat, kita geser ini ke sini. Nah, ini lihat, saat yang hitam itu di bawah biru ya pasti turunnya drastis banget. Kalau dilihat dari sejarahnya, kalau yang kemarin-kamarin bilang 6:1 itu worth, karena apa? By data ya, kita saat pertama kali itu semua masih hitam di atas biru. Alias apa? Uang investor baru itu masuk. Ini yang enak yang mana? Yang enak ya yang masuk pertama ini project. Bisa dikata Ponzi? Coba kalian pikir. Karena kalau menjadi ambigunya gini, aku setuju Backbin ini bukan food ya, bukan food. Ini analisa pribadi, analisa dari riset yang berjalan. Aku tertarik dengan Backbin dan juga yang satu itu roast beef itu karena apa? Ini model baru yang memang aku belum pernah nemuin sebelumnya. Dan ternyata smart contract bisa buat untuk validator kayak gini ya, tentang mining dan lain-lain. Itu yang menjadi ketertarikanku. Terus semakin kesini aku coba untuk coba lihat ini berapa sih nilainya dari yang kemarin ini seperti apa, dan seperti main rewardnya itu seperti apa. Ternyata ya seperti ini. Mau di kata kita back ya, kita reback sehari sekali, terus di hari ke-7 kita it, selama garis biru itu di atas hitam ya percuma. Ini ya
garis biru ini di bawah yang hitam ini, ya reward tidak bakal maksimal dan smart kontraknya kritis. Dan sayangnya orang yang masuk belakangan itu membawa beban pengembalian dari investor sebelumnya. Mau dibilang apa? Kan gitu. Ya yang menjadi dilema kan gini. Para afiliator, aku tidak mengungkiri aku juga afiliator karena aku memasang link afiliateku di link deskripsi ya. Kalau kalian baca di mana di dokumentasinya Backbin sendiri ataupun Roastbeef itu dia developer tidak menjanjikan return yang pasti. Nggak fix income, tapi estimasinya begitu. Nggak salah memang. Yang menjadi ambigu sebagai investor kita ya, sebagai investor itu kita harus menjaga nilai X kita alias BIN kita biar tetap menjaga kesehatan smart contract. Di sisi lain kita harus menjaga yang namanya pengembalian modal. Lah kalau seperti ini gimana? Menjadi dilema kan? Menjadi dilemanya di situ. Kalau kita setiap saat nilai reward pasti turun terus dan tapi saat kita reback pun saat banyak yang ya itu di luar kendali kita loh. Ini kita berbicara untuk menstabilkan reward kita. Itu iya kalau ada investor baru masuk dan secara marketing dari developer itu dia berani expand. Kalau expand kita bisa bernapas agak panjang. Oke lah reback 6 kali 1 kali sehari, hari ke-7 kita itu bisa balik walaupun lama. Tapi kalau tidak seperti ini, TVL-nya terus berkurang dan semua pada semua itu di luar kendali kita ya. Ya sebanyak apapun BIN yang kita punya sekalipun di masa depan ya tidak bakal ada artinya kalau tidak ada investor masuk. Bisa dikatakan ponzi? Kalau aku ya gitu. Karena konsepnya ya seperti itu. Ini yang masuk duluan, ya pasti dia yang menang duluan. Dan yang masuk belakangan itu yang akan jadi korban. Sekali lagi, ini bukan vote, ini by data, ini by analisis. Silahkan kalian baca smart contract, baca dokumentasi, dan baca analitik, kalian bakal tahu yang sebenarnya terjadi, kenapa reward itu seperti itu, dan sebagai investor kita harusnya bagaimana nih. Ya tetap prinsip kita harus dulu, bukan dulu deng, kita harus samanin modal. Saat nilai kontrak ini hitam ya, saat analitik ini hitam di atas biru, kita dan itu di luar dari 6:1 kita. Saat ya analitik ini ya, saat smart kontrak ini, saat yang hitam ini di atas, di bawah dari yang biru, itu waktunya untuk reback itu ambigu juga. Iya kalau ada harganya ke depannya, kalau enggak di sisi lain ntar enggak jalan dong bang. Ya makanya itu dilema. Kalau enggak mau dilema, kita harus sebar link bikin FOMO semua orang untuk masuk di project ini biar dapat investor baru. Jadi realistis saja di sini. Oke. Selama masih bisa selama kalian masih yakin untuk tetap bertahan dan kita reback, ya reback 6:1 nanti hasilnya seperti apa. Oke, untuk melihat akun. Nah seperti itu.
Jadi ya harapannya ini ya memang benar-benar di komunitas. Saat komunitas ini tidak sadar di sini, ya sudah. Terus developernya langkahnya gimana konkretnya untuk menyelesaikan kesehatan dari kekritisan smart contract ini. Oke, semoga ini membantu bagi kalian yang baru masuk, dan aku sudah tekankan dari awal video, jangan berharap banyak seperti ini dan jangan pakai uang yang ndak siap kalian siap hilang. Oke. Dan kita harus terus pantau yang namanya smart contract, kesehatannya seperti apa, patokannya garis hitam harus di atas garis biru. Saat itulah waktu yang tepat untuk it. Nah, kita menjaga smart contract pun itu ya juga tidak berefek kalau kita masuknya ya juga sedikit kan, dan itu di luar kendali kita. Ambigu kan. Gitu dulu. Yang jelas ini aku akan tetap selanjutkan 6:1. Nanti di akhir di rebake ke-6 dan di it ke-1 itu seperti apa, aku tetap akan update. Jadi kalian nanti tahu nih pola-polanya nanti ke depan. Kalau ada project baru yang menawarkan seperti ini, itu gimana kinerjanya, gimana pola kerjanya, kalian tahu dan kalian bisa lebih berhati-hati. Oke, disclaimer, ini bukan food ataupun apa ya, bisa dikata ini bukan food atau menyudutkan Backbin itu sendiri. Dan di sini biar jelas ya, aku akan rebake yang ketiga. Oke, semoga ini membantu bagi kalian yang memang riset di sini dan kalian lebih aware nanti ke depan. Masih ada harapan, masih TVL-nya masih tinggi kok. Walaupun ini bukan janji surga ya. Ini bukan janji surga tapi realistis saja. Kemarin 31 berapa, sekarang 29.883 ini sudah kritis. Oke, gitu dulu. Dan disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras, do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin ya. Assalamualaikum.